Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal asal kemampuan halaman 11 buku paket. Nah, di sana ada poin A, di mana poin A itu soalnya limit X menuju tak hingga X kuadrat dikurangi 4 per 4X ditambah 3. Nah, ini di sini limit tak hingga judulnya. Nah, di limit tak hingga itu ada cara cepatnya, yaitu yang menjadi patokan adalah pangkat dari variabel tertinggi. Jadi pangkat dari variabel. Jadi lihat di sini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, sementara untuk yang bawah pangkat variabelnya adalah 1. Jika di sini tidak ada tulisannya, artinya pangkatnya adalah 1. Nah, artinya kita lihat pangkat tertinggi berada di pembilang, yaitu atas. Kalau pangkat tertingginya berada di atas, maka ini jawabannya adalah tak hingga. Jadi sekali lagi untuk limit bentuk tak hingga, ketika bentuknya pecahan tanpa akar, maka lihat pangkat tertinggi dari variabelnya. Untuk yang atas pangkat tertingginya adalah 2 untuk variabelnya. Untuk yang bawah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Artinya yang atas 2, yang bawah 1. Lebih besar pangkat yang atas, maka jawabannya adalah tak hingga. Selanjutnya ada poin B, yaitu limit X menuju tak hingga 2 per 2 dikurangi 2X. Sekali lagi, untuk bentuk pecahan yang menjadi patokan adalah pangkat tertinggi dari variabelnya. Ingat ya, ketentuannya di sininya harus limit tak hingga. Nah, kita lihat di atas ada variabelnya tidak? Ternyata tidak. Di bawah ada variabelnya, yaitu X. Berarti pangkat tertingginya adalah yang bawah, karena yang mengandung variabel ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat, kalau lebih besar pangkat tertinggi yang bawah, maka ini jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena variabelnya hanya ada di bawah. Jadi jawab aja langsung, yaitu 0. Untuk poin C, limit X menuju tak hingga 4 dikurangi 3X dikurangi 3X kuadrat per X kuadrat dikurangi X dikurang 9. Nah, sekali lagi patokan adalah pangkat tertinggi dan syaratnya di sini harus limit tak hingga. Tapi dia bukan bentuk akar ya. Jika dia bukan bentuk akar, lihat pangkat tertinggi variabel. Variabel itu adalah huruf ya. Di sini variabel diwakili dengan huruf X. Berarti pangkat tertingginya ini pangkat 1, sementara ini pangkat 2. Artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Karena ini 1, ini 2, berarti yang lebih besar itu pangkat 2. Untuk yang bawah kita lihat pangkat tertinggi variabelnya. Di sini X kuadrat dan ini adalah X, berarti pangkat tertinggi adalah kuadrat atau 2. Nah, selanjutnya kita lihat ternyata pangkat tertinggi atas dan bawah sama. Kalau sama bagaimana jawabannya? Lihat koefisien dari pangkat tertingginya. Di sini X-nya adalah X pangkat 2, koefisien itu angka yang berada di depan variabel. Nah, kita lihat angka yang berada di depan variabel X kuadrat di sini angka berapa? 3. Nah, karena di depannya ada tanda negatif berarti menjadi negatif 3. Tulis dulu di sini negatif 3 untuk yang atas, yang bawah kita perhatikan
angka yang berada di depan pangkat tertinggi atau variabel tertinggi atau di depan X kuadrat adalah angka 1. Kalau di sini tidak ada tulisannya, otomatis di sini ada angka 1. Nah, pindahkan ke sini. 1. Negatif 3 dibagi 1 adalah negatif 3. Maka jawaban untuk C adalah negatif 3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang D? D itu limit X menuju tak hingga X ditambah 4, 2X dikurang 1 per X, X tambah 5. Nah, bagaimana cara penyelesaian bentuk sama seperti nomor D? Ini kalikan dulu satu-satu. Berarti limit X menuju tak hingga. Nah, kita kalikan satu-satu. X dikali 2X adalah X dikali 2X. Berarti pangkat bertambah ya. X berarti X-nya jadi 2. Jadi 2X kuadrat. X1 ditambah X1 jadinya X2. Nah, 1 kali 2 adalah 2. Nah, selanjutnya setelah X ini dikalikan ke 2X, kalikan ke 1. Nah, X dikali negatif 1. X dikali negatif 1. Positif negatif menjadi negatif. X kali 1 tinggal digabungkan ya, karena ini punya variabel sementara ini tidak punya variabel, artinya tinggal bergabung saja. Jadinya 1X atau boleh ditulis X saja. Nah, setelah selesai X dikalikan kedua suku ini, barulah kita kalikan angka 4. 4 dikali 2X berarti 4 dikali 2 adalah 8. 4 kali 2, maaf, 4 kali 2 adalah 8, positif adalah positif. 8 apa? Ini tidak punya variabel, ini punya variabel, tinggal digabungkan aja. 4 kali 2 adalah 8X. Nah, sekarang setelah 4 dikalikan ke 2, 4 kalikan dengan 1. Nah, di sini 4-nya positif, 1-nya negatif, berarti positif negatif menjadi negatif. 4 kali 1 adalah 4 per, udah ya, selesai. X udah dikalikan ke 2 suku, 4 udah dikalikan ke 2 suku. Selanjutnya yang bawahnya kalikan satu-satu juga. X kali X adalah X kuadrat. Ingat ya, X1 jadinya X pangkat 2. Nah, setelah itu X dikali positif 5, positif, X ini positif, yang ini pun positif, berarti di sini positif. X kali 5, yang satu variabel, yang satu tidak punya variabel, tinggal digabungkan. Berarti X kali 5 adalah 5X. Nah, sekarang bagaimana jawabannya? Kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah diselesaikan, kita bisa melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya tanpa harus kita selesaikan secara sederhana ya, karena ini udah dalam bentuk satu-satu. Kita lihat untuk yang atas pangkat tertingginya ini X kuadrat, ini X, ini X, berarti X kuadrat X. Nah, kita lihat X ini pangkat 1, ini pangkat 1, dan ini pangkat 2. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Untuk yang bawah ini X kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ternyata pangkat tertinggi untuk pembilang dan penyebut sama. Sekali lagi, kalau sama
lihat koefisien atau angka yang berada di depannya. Di sini untuk yang atas, angka yang ada di depannya adalah angka 2. Sementara untuk yang bawah, angka yang berada di depannya adalah angka 1. Karena tidak ditulis berarti angka 1. Artinya 2/1. Kita tulis 2/1. 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, selanjutnya untuk yang E, di sini ada limit X menuju T hingga X dikurangi 2 dikali X tambah 4/1 dikurangi X dikuadratkan. Nah, bagaimana cara penyelesaian untuk yang E ini? Sama seperti yang D tadi, yaitu kalikan 1/1. Pertama, kalikan X ke X. Nah, kalikan X ke X, berarti menjadi limit X menuju T hingga X1, X1, berarti menjadi X2. Nah, selanjutnya kalikan X dengan positif 4. Positif, positif, berarti akan menghasilkan positif. X kali 4, berarti yang satu variabel, yang satu tidak punya variabel, artinya tinggal digabungkan. Jadinya X kali 4 adalah 4X. Nah, setelah selesai X dikalikan kedua suku, sekarang tinggal negatif 2. Nah, kalikan negatif 2 di sini, negatif 2 kali X adalah yang satu punya variabel, yang satu tidak punya variabel, yang satu punya variabel, artinya tinggal digabungkan. Negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2X. Selanjutnya, kalikan negatif 2 dengan 4. Negatif positif, artinya menjadi negatif. 2 kali 4 adalah 8. Berarti menjadi negatif 8. Nah, sekarang bawahnya kita perhatikan bagaimana untuk yang bawahnya. Nah, karena dia berpangkat 2, ada cara cepatnya. Yang pertama adalah kuadratkan dulu suku pertama. Berarti 1 dikuadratkan adalah 1 kuadrat, atau 1 kali 1 yaitu 1. Selanjutnya bagaimana untuk tengah-tengahnya? Kalikan dari mulai pangkat 2 dikali 1 dikali negatif X. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali negatif X, berarti tinggal digabungkan. Negatif 2X. Negatif 2X. Ingat ya, kalikan dari mulai pangkat. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali negatif X tinggal digabungkan, yaitu negatif 2X. Nah, selanjutnya karena tadi awalnya suku pertama dikuadratkan, maka akhir pun sama, X-nya dikuadratkan. Negatif X dikuadratkan, artinya negatif X kali negatif X. Negatif X kali negatif X. Artinya negatif kali negatif menjadi positif. Nah, X1 dikali X1, pangkat bertambah ya, jika perkalian pangkat ditambah. Jadi X1, X1 jadinya X2 atau X kuadrat. Nah, kalau bentuknya sudah selesai seperti ini, ini tinggal lihat pangkat tertinggi. Untuk yang atas, pangkat tertingginya 2. Untuk yang bawah, pangkat tertingginya adalah 2. Ternyata sama. Nah, kita lihat koefisien dari pangkat tertingginya. Untuk yang atas, angka yang berada di depan variabel pangkat tertingginya adalah angka 1 karena tidak ditulis. Untuk yang bawah, angka yang berada di depan pangkat tertingginya juga 1.
1. Jadinya 1/1 yaitu 1. Jadi untuk yang E jawabannya adalah 1. Selanjutnya untuk yang F, X, limit X menuju tak hingga akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dikurangi 2x. Nah, bagaimana cara penyelesaian limit bentuk akar seperti ini? Nah, kalau bentuknya akar seperti ini harus ubah juga ke dalam bentuk akar. Caranya bagaimana? Nah, dia dirubah tetapi tidak boleh merubah nilai. Lawan dari akar itu adalah kuadrat. Munculkan akar beserta lawannya di sebelah sini. Jadi ini tulis dulu limit X menuju tak hingga akar, ini tulis dulu 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, dikurangi, ingat ya, ini rubah ke dalam bentuk akar tetapi tidak boleh merubah nilai dia. Dia tetap harus menjadi 2x, maka munculkan akar beserta kuadratnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini tidak merubah nilai karena cara menghilangkan akar adalah munculkan kuadratnya. Jadi kita munculkan akar beserta lawannya, yaitu kuadrat. Nah, ini tidak merubah nilai. Jika diselesaikan, dia tetap 2x. Ingat ya, jika memunculkan akar harus beserta kuadratnya. Nah, ini kita tulis limit X menuju tak hingga, ini tulis lagi 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dikurangi, yang ini selesaikan. Ingat ya, jika 2x dikuadratkan artinya 2x dikali 2x, 2x dikali 2x, atau kita pangkatkan satu-satu, 2 dikuadratkan artinya 2 kali 2 yaitu 4. Terus X dikuadratkan berarti X kuadrat. Nah, ingat jika dia bentuk akar, kita lihat ada ketentuannya yaitu cara cepatnya. Kita lihat di sini yang dilihat adalah koefisien dari X kuadrat. Ingat, jika bentuknya seperti ini, akar, yang dilihat adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah kuadrat. Kita lihat koefisien. Sekali lagi, koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Di sini angka yang berada di depan variabel X kuadrat adalah angka 4. Di sini pun 4. Ternyata koefisien dari X kuadratnya sama-sama 4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Rumusnya adalah B dikurangi Q per 2 akar A. B kurangi Q per 2 akar A. Nah, sekarang yang mana B, yang mana Q, dan yang mana A? Kita lihat di sini, B itu adalah koefisien yang berada di depan variabel X, tetapi persamaan yang pertama. Nah, ini persamaan yang pertama, dan ini persamaan yang kedua. Kita lihat B itu adalah koefisien variabel X. Kita lihat dari persamaan pertama. Nah, koefisien variabel X artinya angka yang berada di depan variabel X. Nah, inilah B. Nah, ini B. Selanjutnya Q itu apa? Koefisien variabel X dari persamaan kedua. Di sini ada tidak variabel X-nya?
Ternyata tidak adanya X kuadrat, artinya Q-nya 0. Q-nya 0. Nah, sekarang A-nya yang mana? A itu adalah koefisien X kuadrat variabel yang pertama. Nah, inilah A. Urutannya gini ya. Untuk persamaan yang pertama, setiap koefisiennya adalah ini A, ini B, ini C. Ini C. Nah, sementara untuk persamaan yang kedua, ini P, variabel X-nya adalah Q, konstantanya adalah R. Nah, di sini Q dan R-nya tidak ada. Nah, berarti kita anggap 0. Nah, kita substitusi ke sini sama dengan B-nya berapa? Di sini B-nya adalah negatif 3. Q-nya mana? Q-nya tidak ada. Di sini hanya ada P karena Q-nya tidak ada atau variabel X-nya tidak ada. Berarti kita tulis 0 per 2, tulis dulu akar A-nya mana di sini, yaitu angka 4. Negatif 3 dikurangi 0 artinya negatif 3. Akar dari 4 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah negatif 3 per 4. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Untuk yang G, limit X menuju tak hingga akar 2X ditambah 1 dikurangi X ditambah 3. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah variabel X. Nah, berarti kita lihat koefisien yang berada di depan variabel X. Yang pertama 2, yang kedua dari persamaan yang kedua kalau tidak ada angkanya di sini adalah angka 1. Jadi 2 dan 1. Kita lihat lebih besar yang mana, kanan atau kiri. Ternyata lebih besar yang sebelah kiri. Maka di sini jawabannya langsung yaitu tak hingga. Untuk yang H, limit X menuju tak hingga. Nah, berarti di sini X ditambah 1 dikurangi akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Bagaimana penyelesaiannya? Ini sama kayak yang nomor F tadi. Ubah dulu bentuk ini ke dalam bentuk akar dengan syarat munculkan akar beserta kuadratnya. Ini tulis dulu limit X menuju tak hingga, munculkan akar beserta kuadratnya. Nah, kenapa harus muncul akar beserta kuadratnya? Ini diubah ke dalam bentuk akar, tetapi tidak boleh merubah nilainya. Maka harus muncul akar beserta kuadrat. Yang sebelah sini tulis lagi, dikurangi X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah, ini selesaikan dulu. Jadinya limit X menuju tak hingga akar, ingat untuk pangkat 2 tadi sudah dijelaskan bagaimana cara cepatnya, yaitu kuadratkan dahulu suku pertamanya. X dikuadratkan berarti menjadi X kuadrat. Selanjutnya kalikan dari mulai pangkat 2 dikali X berarti 2X. 2X dikali 1 adalah 2X. Berarti ini adalah positif 2X. Ingat ya, 2 dikali X adalah 2X, dikali 1 adalah 2X. Selanjutnya, kalau suku pertama sudah dikuadratkan,
terus sudah dikalikan dari mulai pangkat, berikutnya suku terakhirnya juga harus dikuadratkan. 1 dikuadratkan adalah 1. Berarti di sini adalah positif 1. Dikurangi, ini tulis lagi, X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Nah, kita lihat yang jadi patokan adalah koefisien ya, angka yang berada di depan variabel. Untuk yang ini angkanya 1, yang ini juga 1. Ternyata koefisiennya sama. Sekali lagi, kalau koefisien untuk pangkat tertingginya sama, ini bentuknya X kuadrat ya. Beda ketentuannya ketika dia bentuknya variabel X. Masing-masing sudah ada rumusnya tersendiri dan itu udah di-share lewat PDF. Nah, kita lihat di sini X kuadrat, X kuadrat. Nah, kita lihat 1, 1. Kalau sama untuk bentuk X kuadrat adalah B kurangi Q per 2 akar A. B kurangi Q per 2 akar A. Dijelaskan lagi, ini adalah A, ini adalah B, dan ini C. Nah, selanjutnya ini P, ini Q, dan ini R. Urutannya A, B, C, P, Q, R ya. Nah, selanjutnya kita substitusi ke rumusnya. Sama dengan B itu yang mana? B itu adalah 2. Dikurangi Q itu yang mana? Q itu adalah positif 3. Berarti 3 per 2 ini tulis akar A itu yang mana? Yaitu 1. 2 dikurangi 3, hutang 3 dibayar 2, berarti hutangnya tinggal 1 per akar 1 adalah 1. 1 dikali 2 adalah 2. Berarti untuk yang H jawabannya negatif 1 per 2. Untuk yang I, limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah 1 dikurangi X kuadrat dikurang 1. Nah, ingat yang menjadi patokan adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini adalah X kuadrat. Berarti koefisien yang berada di depannya yang ini 1 dan ini pun 1. Ternyata koefisiennya sama besarnya, sama-sama 1. Berarti rumus yang kita gunakan adalah B kurangi Q per 2 akar A. Nah, di mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu koefisien dari variabel X. Di sini variabel X-nya tidak ada, artinya 0. Nah, dan C itu adalah konstanta, angka yang tidak memiliki variabel. Nah, ini pun P itu adalah koefisien dari X kuadratnya. Q itu adalah koefisien variabel X. Di sini tidak ada variabel X-nya, langsung ke R, yaitu konstanta, angka yang tidak memiliki variabel. Nah, kita lihat di sini langsung substitusi ke rumusnya. B itu di sini tidak ada, artinya 0 dikurangi Q-nya pun tidak ada, artinya 0 per 2 tulis akar A-nya berapa? 1. Sama dengan 0 kurangi 0, 0 per akar 1 adalah 1 dikali 2 adalah 2. Ingat, jika 0 dibagi angka berapapun, hasilnya tetap
0. Beda halnya kalau angka dibagi 0, itu tidak terdefinisi. Nah, itu terlarang di matematika. Jadi sekali lagi penyebut di dalam matematika tidak boleh 0. Tetapi jika bentuknya seperti ini, pembilang yang 0, maka jawabannya 0. Berapapun angka yang membagi 0 atau 0 dibagi angka berapapun, hasilnya tetap 0. Selanjutnya untuk Y, limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 dikurangi X kuadrat dikurang 3X ditambah 3. Nah, kita lihat dari X kuadratnya 1, koefisien X kuadratnya adalah 1. Ternyata sama rumus yang kita gunakan, B kurangi Q per 2 akar A. Sekali lagi, yang menjadi A berurutan dari X kuadrat, A, terus variabel X yaitu B, dan konstanta yang tidak punya variabel adalah C. Nah, ini adalah B, variabel X itu adalah Q, dan yang tidak punya variabel adalah R. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Sama dengan B itu mana? Yaitu positif 2. Artinya 2. Dikurangi Q itu mana? Ingat, jika di depannya angka negatif jika di depannya negatif akan berpengaruh ke angka belakangnya. Ini tidak lagi 3 tetapi menjadi negatif 3. Negatif 3 per 2, tulis dulu akar A itu di sini adalah 1. Negatif menjadi positif. 2 ditambah 3 adalah 5. Akar 1 adalah 1 dikali 2 adalah 2. Maka jawaban yang J adalah 5 per 2.